bekerja sebagai penyuluh agama, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan cerdas, dan bekerjalah dengan tuntas. Dan kita bekerja itu jangan kita mengharapkan uang, jangan kita mengharapkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kemena, jumpa lagi bersama kami dalam program Kemena Menyapa yang hadir di hadapan Anda dengan mengantarkan tema-tema yang sangat menarik. Anda saksikan acara ini hingga selesai dan jangan lupa like and subscribe ya. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Prihasni SAG MPD. Beliau adalah juara 1 kategori penyuluh teladan PNS tahun 2022. Assalamualaikum Bu Pri. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu telah hadir bersama kami dan kita ingin mendengar cerita Ibu bagaimana ini bisa menjadi penyuluh teladan juara 1 dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Baik, sebagaimana yang telah kita laksanakan, sebagaimana juga tadi telah kita saksikan bersama, gitu kan? Saya sebagai juara pertama. Nah, ini lomba pemilihan penyuluh teladan ini, Bu Sri, itu sebetulnya udah program Kementerian Agama, sudah program Kementerian Agama dari dulu, dan itu suatu program yang unggul, ya. Dan itu program ini, pemilihan penyuluh teladan ini, itu berantai, gitu, bertingkat. Dimulai dari pemilihan penyuluh teladan tingkat kabupaten, kemudian siapa yang juara 1 tingkat kabupaten, beliau yang diutus ke tingkat provinsi. Nanti siapa yang juara 1 juga, yang terbaik tingkat provinsi, beliau juga lah yang diutus untuk ke tingkat nasional. Nah, dan alhamdulillah Bu Sri, saya di Kabupaten Kuantan Sengingi terpilih oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kuantan Sengingi sebagai juara 1 di kabupaten, dan alhamdulillah saya diutus untuk ke provinsi. Dan berkat bantuan kerjasama semua pihak di Kabupaten Kuantan Sengingi, mulai dari Kepala Kemenak dan jajarannya dan staf, pegawai dan semuanya, kemudian tempat saya bertugas KUA Kecamatan Kuantan Tengah juga ambil andil, kemudian pemerintah kabupaten seperti Bapak PLT Bupati, Bapak Dr. Haji Suwardiman Ambi AKMM turut mendukung, termasuk Pak Camat Kuantan Tengah Bapak Agus Iswanto, termasuk Bapak KUA Kuantan Tengah itu Pak Haji Riko Filantoni, termasuklah yang paling utama nomor 1 Bapak Haji Dr. Haji Jismat MA sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Sengingi. Mereka sangat mendukung saya untuk melaju ke tingkat provinsi. Dan itu nasional insya Allah ya? Iya, insya Allah Bu Sri. Jadi Bu Sri, alhamdulillah Bu, dalam penampilan saya berusaha untuk memaksimalkan penampilan saya. Apapun yang disuruh dan yang dibebankan oleh panitia, panitianya adalah Pak Asril. Itu kan banyak yang dinilai itu. Yang pertama adalah video kegiatan bimbingan penyuluhan itu yang di share di YouTube. Kekinian ya? Kekinian gitu, dan itu diminta subscribe dan like oleh pemirsa. Iya, seperti kita nih. Iya, alhamdulillah Bu, banyak 500 lebih Bu. Kemudian presentasi Bu. Jadi kita disuruh untuk membuat PowerPoint tentang keunggulan kita, bimbingan penyuluh kita di bidang apa gitu. Jadi saya di bidang pemberantasan buta aksara Al-Quran. Itu saya sampaikan dengan PowerPoint gitu. Kemudian setelah itu kan penampilan Ibu dinilai, presentasi dinilai. Kemudian kita disuruh juga Bu membuat karya tulis ilmiah, dan itu karya tulis ilmiah itu juga dinilai. Kemudian administrasi itu portofolio. Portofolio itu Bu mulai dari data pribadi, sampai ke ijazah, SK, kepengurusan dan organisasi, sampai ke lembaran-lembaran bimbingan penyuluhan, laporan-laporan bimbingan penyuluhan itu sampai ke sana dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, jadi saya susun, saya jilid serapi-rapinya. Itulah yang dinilai itu Bu. Jadi tadi saya tanya sama Pak Robi, bagaimana Pak, di mana
dewan juri itu mengambil saya ini sebagai juara. Jadi kata Pak Robi tadi, penampilan ibu cukup bagus. Yang pertama, nilai ibu tinggi. Kemudian yang kedua, video ibu di YouTube itu cukup bagus. Dan subscribe like orang cukup banyak. Nah, itulah yang membuat tingginya Bu. Video itu 35% tuh Bu katanya nilainya gitu. Jadi alhamdulillah Bu, ibu kami pilih yang terbaik di antara teman-teman yang baik, penyuluh yang lainnya gitu. Nah, ibu mengambil tema Bu Sri, itu kan bimbingan ibu kan tentang pemberantasan mutakhir Al-Quran, fokus ibu gitu. Tapi ibu ngambil judul lebih spesifik lagi, itu peran penyuluh agama dalam menerapkan metode baca Al-Quran. Ibu fokus lagi di TPQ tempat ibu kepala di sana. Ibu melihat anak-anak di sana, mengapa ibu memilih judul itu, tema itu? Karena ibu lihat selama itu sekian tahun ibu membimbing, membina anak-anak dan ibu-ibu jamaah Musala Alamin itu. Ibu lihat anak-anak gitu dalam belajar membaca Al-Quran, kan kita umumnya nih metode Iqra gitu. Umumnya, apalagi di Kwansing itu umumnya metode Iqra gitu. Tapi ibu lihat beberapa tahun terakhir gitu kan, anak-anak tuh suka loyo, suka nggak bersemangat, suka suka bermain lah, nggak ada motivasi gitu untuk belajar mengaji itu. Jadi ibu bilang sama teman-teman guru yang lain, bagaimana nih kita antara metode Iqra dengan metode yang lain gitu. Nah, jadi bukan metode Iqra saja kita ajarkan. Kalau anak merasa lelah, kita mungkin bisa masukkan metode yang lain, artinya kolaborasi gitu, kolaborasi metode gitu. Jadi alhamdulillah metode yang ibu ajarkan itu ya ada metode Baghdadiyah, Al-Baghdadiyah, ada metode Iqra gitu, ada metode tartil, ada metode ummi, dan ada metode al-barqi. Nah, di antara yang 5 metode itu yang masuk ke karya tulis ilmiah ibu itu, maka ibu memilih metode al-barqi yang ibu ajarkan kepada anak-anak itu yang lebih fokus lagi. Dan alhamdulillah metode al-barqi itu hanya 8 jam bisa anak-anak baca Al-Quran. Namun setelah ibu praktekkan kepada anak-anak ibu yang di sana, ibu enggak mampu 8 jam gitu. Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan baru bisa anak-anak itu baca. Tapi kalau kita tinjau Iqra itu 1 tahun itu Bu, baru anak-anak itu bisa baca Al-Quran. Karena metode Iqra itu kan banyak itu Bu, luas materinya, 6 jilid itu. Sementara metode Al-Barqi hanya 1 jilid aja. Jadi metode ibu inilah yang menjadi poin penting penilaian, penilaian menjadi juara ya. Itu di dalam metode Al-Barqi anak-anak kita ajak bernyanyi Bu. Anak-anak tuh suka bernyanyi. Nah, suka bernyanyi. Jadi kita nyanyikan itu Bu. Jadi dalam bernyanyi itu anak-anak tuh cepatnya nangkap daripada bata. Kan seperti itu kalau metode Iqra tuh. Nah, jadi kalau ini dengan nyanyian Bu. Nah, jadi bisa nyanyi nih Bu. Nggak usah ya. Nah, jadi itu dengan nyanyian. Jadi anak tuh dengan nyanyian itu paham ya Bu. Oh seperti ini. Bagus Bu. Nah, jadi ada 2 orang anak pada saat setelah lebih kurang 1 bulan itu saya ajar Al-Barqi Bu, bisa dia baca Al-Quran. Sementara yang Iqra belum lagi apa-apanya. Berarti metode ibu ini menjadi poin penting ya, menjadi kategori juara. Iya. Karena kata Bapak Dewan Hakim harus ada inovasi. Inovasi atau pembaruan. Jadi artinya ibu dalam hal itu membuat inovasi terhadap metode belajar Al-Quran itu sama anak-anak TPQ itu gitu. Walaupun metode Al-Barqi ini sudah lama. Namun kan jarang orang pakai. Mengapa? Karena buku atau petunjuk metode atau buku paket metode Al-Barqi ini tidak ada dijual di pasaran. Nah, di induknya ada, di pusatnya ada. Dipesan dulu baru kan. Nah, kemudian harganya juga relatif mahal dibandingkan dengan metode Iqra. Metode Iqra mudah mendapatkan di pasaran. Baik Ibu ya. Kita sudah mengetahui tadi rahasia Ibu menjadi juara itu adalah metode ya. Kemudian dibuktikan dengan karya ilmiah. Nah, suka duka Ibu nih sebagai penyuluh. Iya. Kalau suka duka Ibu sebagai penyuluh, ya pastilah ada ya, gitu kan. Kadang anak-anak, namanya kita mengajar anak-anak, gitu kan. Kadang anak-anak itu bandel. Ya kadang anak-anak itu nggak mau mendengar apa yang kita sampaikan, sehingga ya kita sedih lah, sedih kita
melihat anak-anak kadang seperti itu. Kadang dia melawan sama kita gitu kan. Tapi kalau mau marah kita gimana? Anak kecil itu kan sebetulnya nggak boleh kita marahin ya. Nah, kena psikologisnya. Tapi bagaimana kita merangkulnya? Ya ucaplah dengan kata-kata yang baik, yang lembut, yang bijak sama mereka supaya mereka bisa mendengarkan kita gitu kan. Kadang-kala anak-anak tuh nampaknya ada yang pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan. Kalau dia udah berteman dengan orang yang agak agak nakal itu kan, nah, mereka pasti itu mengikut itu. Nah, kadang dia manggil kau aja sama gurunya itu. Itu ibu dengar langsung. Nah, jadi dipanggil dia. Tatap empat mata dengan dia. Nah, gimana nih nak? Gak boleh kita gitu ya sama ibu guru ya. Ibu guru di sekolah dia sama dengan ibu anak dia di rumah. Gak boleh dia seperti itu. Nah, ibu dan ayah dia adalah orang tua yang pertama yang melahirkan dia, yang membesarkan dia. Sementara guru di sekolah, apakah di Suro, apakah di TPQ, apakah di sekolah formal, apakah di MDTA, itu adalah guru atau orang tua dia yang kedua. Jadi kita nggak boleh melawan, nak, nggak boleh besar suara, nggak boleh membantah. Nah, bagaimana dia dengan orang tua di rumah? Baik kan? Nggak boleh melawan kan? Seperti itu juga kepada guru sekolah. Seperti itu cara kita PDKT gitu. Itu dia suka dan duka menghadapi anaknya dengan beragam ini ya perilaku. Dan mungkin pesan Ibu nih, apa yang Ibu sampaikan pada teman kita yang penyuluh juga ya. Nah, apa yang Ibu sampaikan nih sebagai juara 1 ya dari provinsi? Ya kalau Ibu ya berpesanlah kepada teman-teman juga kepada diri Ibu sendiri gitu. Kalau kita bekerja sebagai penyuluh agama, bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan cerdas, dan bekerjalah dengan tuntas. Dan kita bekerja itu jangan kita mengharapkan uang, jangan kita mengharapkan materi. Apabila kita sudah ikhlas melaksanakan sesuatu pekerjaan, insya Allah hasilnya akan lebih baik dan berkah. Kalau Ibu seperti itu, karena Ibu sudah merasakan. Oke, terima kasih Bu Prihasni telah hadir bersama kami dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan kami. Mohon maaf atas kekurangan, dan kita juga nanti akan berdiskusi dalam sesi selanjutnya dengan juara 1 kategori non PNS. Tetap nantikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.